memang spesifik sunnahnya korma atau bisa diganti dengan buah yang lain? Antara agama dengan sains itu selalu seiring sejalannya, gitu Kiai ya. Memulai dengan kurma, kemudian kalau nggak ketemu korma diganti apa tadi? Ya air. Oh, ya, air ya. Bukan. Adabnya orang yang berpuasa malamnya itu, kalau kata Imam Ghazali, alla yastakthira. Adabnya orang yang berpuasa malamnya itu, kalau kata Imam Ghazali, alla yastakthira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Fikih Warung Kopi, ngobrol santai tentang hukum fikih. Masih bersama dengan Kiai Jamaluddin Hasyim. Ini gimana Gus puasanya hari ini? Alhamdulillah. Lumayan, bukanya enak tadi. Bukanya pakai apa tadi? Ya bukanya pakai makanan lah. Ya iyalah, makanannya apa? Kolak apa? Kerak Cumi, telur gurita, tadi. apa? Itu kalau Nabi ngajarin Iya buka puasa. Fal yuftir ala tamrot. Apa itu? Korma. Buka puasa itu pertama itu sebaiknya dengan kurma dulu. Fa innahu barokah. Gitu ya. Wa illa fa'ala ma'in fa innahu tahurun. Jadi buka puasa itu bagusnya pakai korma dulu, baru air. Oh gitu. Walaupun sebetulnya kan kecenderungan kita udah aus, pengennya minum dulu kan. Oh iya. Tapi kalau bicara sunnah, korma dulu, karena itu ada barokahnya, kemudian baru air. Nggak, maksudnya apa emang spesifik korma? Apa mungkin bisa dianalogikan dengan buah-buahan yang lain, kayak misalnya kayak yang manis lah, yang manis. pakai kecapi, buah kecapi gitu. Ya, gini, buka puasa. Bisa dianalogi, dikiaskan gitu maksudnya gitu. Di masyarakat kita tuh kan ada ungkapan berbukalah dengan yang manis gitu. Betul, dengan saya maksudnya gitu kan. Makanya waktu buka puasa saya minggir dulu itu. Iya, bukanya ngeliatin Gus Imat langsung kenyang gitu. Berbukalah dengan yang manis tuh itu nggak boleh sembarangan pengertiannya. Kalau buka ngeliat gue, kurang dia puasa lagi tuh. Nah, di kita itu tradisinya kalau buka puasa itu apa-apa yang serba manis. Teh manis, es teh manis. Ya apalagi es itu kan sebenarnya bahaya kalau orang buka puasa perut kosong ya. Kemudian kolak, ya kan, timun suri pakai sirup. Iya. Kemudian sop buah, gitu kan. Jadi manis semua tuh. Nah itu manisnya juga beda. Kalau kata dokter, kurma itu kan karbohidrat kompleks. Apa tuh? Jadi dia itu meskipun sama-sama karbohidrat dengan makanan-makanan yang tadi itu, tapi dia kompleks. Artinya tidak langsung terurai di badan sehingga nggak cepat naikin gula darah. Oh, nggak bikin diabetes gitu ya? Oh, lebih aman. Lebih aman itu. Rahasia kenapa korma gitu ya? Ya, karena kalau yang manis-manis yang lain karbohidratnya tidak kompleks, jadi cepat naik gula darah. Maka orang yang rawan gula darah itu pantang buka puasa langsung yang manis-manis seperti itu. Karena kecuali korma gitu ya? Ya, melonjak. Oke, maaf. Kenapa harus ganjil? Nah itu sunnah lagi. Korma itu kan kalau nggak 1, 3, 5 diganjil. 1, 3, 5, 7, 11. Ente 15 kayaknya tuh. Kenyang aja. 15 jualan korma. Jadi juga kalau kata ahli kesehatan itu pun kurma kalau untuk yang sudah menderita diabetes nggak boleh banyak-banyak, maksimal 3. Maksimal 3 ya? Aman. Maksudnya 3 kardus apa gitu? 3 butir. 3 jualan 3 kardus. Nah, enggak ya, maksudnya tadi pertanyaan tadi, apakah memang spesifik sunnahnya korma atau bisa diganti dengan buah yang lain? Kalau konteksnya sama-sama buah ya, buah yang menyehatkan. Karena gini, kita jangan keliru juga bahwa buah-buahan itu juga mengandung gula kan, sebagian kayak buah mangga, buah naga itu mengandung gula, apalagi duku dan pelengkeng sebagainya itu tinggi gulanya itu. Iya. Nah itu juga harus dihindari.
Tapi kalau buah seperti misalnya pisang juga sebenarnya gulanya lumayan, tapi lebih aman pisang. Kemudian juga anggur tinggi. Ya yang aman apel. Kayaknya pengalaman banget. Bukan kayak dokter spesialis gizi. Enggak, ini kan gini. Artinya gini. Untuk yang ngimbangin korma tuh nggak semua buah juga. Jadi memang harus hati-hati. Jadi kita harus banyak baca, banyak referensi, dengerin para dokter, ahli kesehatan. Ya kalau bicara korma aman. Tapi kalau yang sudah punya diabetes juga nggak aman, terlalu banyak. Cukup satu kalau misalnya untuk dapat sunnah aja. Habis itu minum air putih hangat. Ya, perutnya istirahat dulu. Habis itu silakan kalau mau nambah makan. Kurmanya jangan yang Israel ya, Ki. Nah, kalau itu lain lagi. Kurma sendiri kan juga beda-beda. Ada kayak sukari itu yang gulanya tinggi sebenarnya, sukari itu. Karena manis kan. Nah, itu juga rutop itu sebenarnya gulanya tinggi tuh, rutop tuh karena kan manis. Jadi kita jadi melebar ke masalah korma ini. Kebetulan kita lagi nggak bisnis korma. Jangan-jangan lagi rame masalah korma. Jangan punya distributor kurma kayak. Dia punya kios di Tanah Abang ini kayaknya. Nggak, artinya lumayan lah sehari 2 karton. Kita kan jadi tahu tuh antara agama dengan sains itu selalu seiring sejalan ya gitu kayak ya. Iya, jadi rahasia kenapa harus korma gitu. Kalau air itu kan jelas dehidrasi. Ya kan? Orang puasa pasti dehidrasi. Nah, tapi korma itu mungkin untuk korma ini jadi satu dia karbohidrat untuk energi. Nah, maka itu juga harus jadi recovery gitu ya. Nah, dengan kita kalau belum bicara nanti soal adab ya, adabnya orang buka puasa itu seperti apa? Yang sering gini nih Kiai, ini kan doa buka puasa itu sering jadi perdebatan tuh ya. Itu. Kan ada kita kan biasa doa buka puasa tuh Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftar. Dari kecil tuh kita diajarin tuh gitu misalnya. Itu ada yang nyalain tuh kayaknya itu katanya doanya nggak punya dasar apa gimana itu Kiai? Dua-duanya ada di dalam Sunan Abi Daud ya. Dua-duanya ada di dalam Sunan Abi Daud. Satu riwayatnya Ibnu Umar itu yang Zahabat Zoma'u ya. Tapi itu dalam keterangan di dalam kitab syarahnya Abu Daud yaitu Aunul Ma'bud, Zahabat Zoma'u dalam kurung ba'dal iftar. Karena kan haus sudah hilang. Iya, haus sudah hilang dong. Berarti sudah minum. Nah, sementara kalau Allah Malakasumtu nggak ada keterangan soal itu. Oh gitu. Nah, cuman hadisnya Allah Malakasumtu itu dikatakan hadisnya itu gharib. Gharib itu artinya gini, asing. Perawinya itu cuma satu orang, satu-satunya, nggak ada lewat jalur sanad yang lain satu. Dan ada yang mengatakan hadisnya mursal. Mursal tuh gini, tabiin meriwayatkan langsung ke Rasulullah, nggak ada sahabatnya di dalam rantai sanadnya. Nah itu termasuk mendoifkan hadis. Jadi hadis mursal, ada hadis. Sementara ada yang mengatakan itu dhaif. Jadi tapi justru yang populer yang hadis itu. Ya kalau di kita Allah Malakasumtu. Iya, itu yang populer gitu kan. Jadi kalau yang Zahabal Zoma'u ada yang menghukumi hadisnya hasan. Nah, jadi kita sebetulnya kalau dalam bab ini kan doa sebetulnya kalau bicara hakikat doa apapun saja bagus ya kan. Puji-pujian kepada Allah bagus. Hanya kita mau yang Rasulullah baca yang mana sih? Yang maksur kan? Iya. Nah, ini. Nah, kalau ulama kita nganjurkan dua-duanya dibaca. Allah Malakasumtu, habis itu Zahabal Zoma'u. Setelah gitu, makan. Jadi dua-duanya ya. Ya. Jadi letak doanya di mana sih kan banyak begini kayak misalnya acara bukber nih ya. Ya, betul. Ya, Bang Abdus ya. Kalau acara bukber sebelum kita buka sebelum atau sesudah. Nah, ya dia baca Allahumma lakasumtu baru bukan. Nah, yang benar gimana itu, Gus? Dan saya dengar juga katanya waktu iftar itu loh waktu mustajabah tuh untuk doa tuh. Gimana itu? Justru itu. Harusnya memang buka puasa cukup baca bismillah, Allahumma barik lana, doa karena itu waktu mustajab. Doanya pakai doa buka puasa tadi itu? Doa semua hajat kita. Kalau doa yang tadi tuh, Kiai. Doa tadi itu kita bacanya itu di awal pas kita sebelum makan atau sesudah makan. Oh, sesudah makan, sesudah takjil. Iya. Nah, itu sesudah kalau bahasa kita kata takjil. Jadi doa makan dulu bismillah. Jadi dia batalin dulu ya puasanya dibatalin. Nah, baru doa. Batalin puasa dulu, baru doa. Di doa itu paling mustajab salah satunya. Ya, pada sebuah riwayat gini, Nabi Musa dialog dengan Allah. Kata Nabi Allah kepada Nabi Musa, "Hai Musa, kamu itu
bicara dengan aku, tapi masih ada 70.000 hijab antara aku dengan kau. Tapi umatnya Nabi Muhammad nanti itu pada saat dia berdoa di buka puasa tidak ada hijab lagi. Masya Allah tuh Bang Lukman tuh. Ente kalau buka puasa doa apa aja? Ya Allah, saya pengen nambah istri lagi misalnya. Kalau aneh, fulus. Gitu tuh. Jadi banyak yang salah nih kayak ini netizen baik yang maksudnya banyak masyarakat yang nggak ngerti gitu bahwa doa buka puasa itu habis maka habis buka batalin dulu. Berarti makan kurma dulu 3 biji sama air putih baru kita doa. Oh ya baru doa. Berarti ya makan kurma baca doa dulu. Bismillah. Langsung doa, jangan langsung makan yang banyak dulu. Doa karena itu saat yang paling berharga. Jadi sebetulnya gini nih, orang Islam itu ilmu yang luar biasa ya. Orang Islam itu banyak sebetulnya Allah kasih waktu-waktu ijabah, tempat-tempat ijabah. Tapi nggak pernah dipakai. Akhirnya rezekinya pada susah, ya kan? Ini pada ini karena apa? Karena nggak dimaksimalkan. Allah udah kasih di spot-spotnya nih. Iya. Nah itu begitu buka puasa langsung hajar aja kan? Allahumma hajar jadinya langsung makanan tuh langsung dihajar. Gampangnya kata lo nih, lu Ramadan nih gua kasih bonus lu nih. Lu ambil sebanyak-banyak deh. Nah jangan disia-siain gitu. Kita itu kan dari kecil udah diajarkan kebiasaan berbuka puasa itu doa dulu, doa dulu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baru bismillahirrahmanirrahim kita makan gitu. Itu di warga NU itu biasa sekali diajarkan dari sebetulnya kecil. Enggak usah dipersoalkan kayak gitu enggak ya, apa-apa. Itu gimana? Karena kalau yang tadi ada keterangan ba'dal akli itu yang zahabaz zoma'u tadi. Jadi Allah mengatakan itu taruh di depan juga, saya kira nggak ada masalah karena ulama tidak sampai menekankan ini harus ini enggak. Yang penting doa itu dibaca, ya kan? Dan doa makan jangan lupa, yang penting itu kan? Karena doa makan itu kan ya memang secara umum. Iya. Paham. Terus kemudian adab nih, kita bicara adab. Adabnya ya tadi satu memulai dengan kurma, kemudian kalau nggak ketemu kurma diganti apa tadi? Ya air. Oh ya air ya. Kalau bukan dengan yang manis tadi. Ya boleh, silahkan saja asal aman untuk kesehatan. Iya. Jadi yang jelas kalau bicara sunnahnya kurma. Dan air sunnah. Jadi kalau ada buah lain ya air dulu nggak apa-apa. Oh iya. Air baru buah. Gitu. Nah terus adab itu. Yang kedua kan baca doa. Berdoa sehajat-hajatnya kita mohon. Minta apa aja? Apa aja urusan dunia akhirat. Dunia akhirat itu. Nah terus habis itu ya Imam Ghazali dan yang lain juga menyarankan, termasuk Imam Al-Haddad itu di dalam kitab-kitabnya, adabnya orang yang berpuasa malamnya itu kalau kata Imam Ghazali alla yastaktsira fit ta'am. Malam itu jangan banyak makan. Apalagi kalau Imam Ghazali sampai nyebut di dalam Bidayatul Hidayah itu secara spesifik, jangan sampai double satu kali makan siang sama makan malam sekaligus. Dikumpulin jadi satu. Balas dendam kayak artinya puasa itu bukan menahan lapar dan haus, cuman pindah jam makan aja sebenarnya. Itu kata Imam Ghazali fala faidata li shaumihi. Maka tidak ada faedah puasanya kalau kayak gitu, karena hakikatnya puasa kan mengendalikan nafsu. Ini malah ngomong nafsu. Dan Ramadan itu syahrul ju', memang bulannya orang lapar. Jadi kalau ada orang bilang, Ustadz gimana supaya besok puasa kita nggak lapar nggak lemes, itu pertanyaan yang salah. Karena justru yang namanya puasa lapar. Puasa pasti lapar. Ya kan? Kalau ada puasa kenyang dicurigai gitu. Ada memang kan suplemen-suplemen yang bikin kita kuat. Itu nggak apa-apa sih, silakan aja. Nggak apa-apa itu, ya. Apa? Misalnya kita minum suplemen vitamin gitu biar madu lah. Karena memang yang mana? Karena memang setelannya sebetulnya setelan syariat kita, ya. Walaupun kita nggak bilang ini harus begini. Ramadan itu kita bukan bulan produktivitas. Itu bulan kayak mobil masuk bengkel. Kontemplasi. Iya. Jadi nggak bicara produktivitas. Zaman dulu tuh, zaman saya kecil tuh ada pejabat ngomong, Ramadan ini orang jadi nggak produktif. Masyarakat. Salah itu ya. Kerjanya sebentar, banyak tidur. Salah, karena produktivitas itu 11 bulan. 1 bulan ini justru bulan rohani. Nah, kontemplasi, pembersihan diri. Iya. Makanya di sini bukan bicara produktif. Maka jangan memacu
yang kemudian akhirnya malah puasanya jadi kalah. Enggak, tapi fenomena yang ada nih Gus, gitu kan, orang itu Ramadan malah justru lebih konsumtif. Oh iya, Gimana tuh? itu pasti. Iya. Itu juga makanya satu konsumtif soal makanan. Kata Imam Ghazali, jangan banyak makan. Jadi kalau perlu makan pun malam tuh sedikit. Maka kalau misalnya kita bakalan habis taraweh, bakalan lapar nih, ya kita habis maghrib secukupnya aja, ringan-ringan aja. Bisa itu taraweh. Kalau taraweh kan habis istilahnya olahraga nih, apalagi 20 rakaat kan, 23 dengan witir, habis itu boleh makan. Berat. Ya, Jadi nggak bagus tuh ya Gus ya, buka puasa misalnya bakwan 5, lontong 5. Pesor Nggak dah. bagus. Ntar jam habis taraweh, Ngantuk. Lemes jabaran. habis taraweh nasi 1 piring. Iya. Jam 11 malam Indomie. Sama, mindahin doang yang siang. Ini kan kalau di bulan puasa ini kadang kayak ya kalau di rumah ya mama kadang suka nyicip-nyicip tuh Kiai. Itu gimana tuh Kiai? Iya, apa namanya? Yang membatalkan puasa kan isolu syai'in ilal jauf. Nggak, kayaknya nanti konteks itu kita bahas di ini yang lain. Yang kita lain aja. Bukan buka puasa. Oh dulu. iya iya. Oh, puasa dulu ya. Iya, benar. Tenang aja Bang Lukman. Ada episodenya nanti. Ada episode nanti. Oke, maaf. Kalau Ini- misalnya kita geber nih satu episode ini, orang nggak mau Habis. lagi ntar. Lu tenang Ini aja, kayak masih banyak. ada satu kasus begitu di masyarakat gitu ya. Ini masih nyambung dengan tema yang sebelumnya, masalah jima dan buka puasa nih. Seneng banget bahas Nah, ini. makanya ini seakan-akan kita tuh nggak dapat apa untuk buka puasa itu dengan makanan atau minuman. Tapi saking menahannya rasa haus dan nafsu di siang hari, dia melakukan buka puasa dengan jima. Itu Waduh. boleh nggak gitu? Ngeri Boleh kali banget. ya Bang ini. Boleh gitu ya? Boleh Bang, sahabat Nabi Oh, ada kasusnya itu. Sahabat Nabi Abdullah bin Umar itu diriwayatkan berbuka puasa dengan jima. Oh. Lo begitu? Iya. Boleh itu langsung gitu. Ya namanya mungkin udah nggak tahan ya kan. Jadi bagi dia saat itu udah bukan makanan minuman lagi yang penting kan gitu. Iya, iya. Jadi begitu 5 menit lagi mau maghrib gitu ya. Bininya dipesen pakai yang tipis neng gitu. Ya, bisa dicoba itu kalau Ada kali begitu langsung buka puasa dihajar aja bininya. Ya jadi Nggak sabaran banget dong, nggak bisa apa aja kalau udah waktunya buka boleh pakai. Apa aja boleh. Ya yang penting bukan satu yang haram kan. Misalnya gitu. Iya. Jadi apa namanya istilahnya kalau udah masuk waktu buka bebas aja. Ya. Jadi jima kayak apa kayak ya mungkin kalau ekstrimnya muntah yang disengaja itu kan ya Oh. dicolok-colok gitu. Colok-colok gitu ya. Tapi Itu kalau udah batal, maghrib kan? ya boleh. Kalau udah maghrib kan udah nggak puasa. Apa juga boleh kalau udah Iya, maghrib. makanya kalau udah azan maghrib bebas aja. Nah, kalau buka puasa boleh nggak sih kita tunda, Gus? Nah, sebetulnya gini, sunnahnya Nabi itu kan ada hadisnya gini. La yazalun nasu fi khairin ma'ajjalul fitra. Orang-orang itu selalu dalam kebaikan selama mempercepat buka puasa. Maksudnya mempercepat ini jam 5 kita udah buka apa gimana? Jangan. Itu mah namanya lu Ini waktunya dilangsungkan. Ya, cuman kan gini ya. Cuman kan juga yang namanya takjil itu kan patokannya nggak harus 0 menit gitu ya. Takjil itu bukannya lontong gitu segala. Nah, istilah takjil kemudian kan akhirnya dari hadis tadi ma'ajjalu ajjala takjilul fitri menyegerakan berbuka. Kemudian di Indonesia takjil itu Jadi makanan takjil. Padahal takjil itu Kolak, perbuatan. kolak, takjil. Jadi Besok. makanya sunnahnya memang segera. Tapi kalau memang ada kesulitan, misalnya lagi di mobil, macet, nggak ada yang jual minuman, nggak ada ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan Ditunda dulu ya? Iya, Ya, itu tapi nggak masalah. istilah takjil jadi takjil jadi makanan untuk berbuka Jadi puasa makanan. ini kan artinya persenyawaan antara agama dan tradisi gitu Bang. Ya. Karena ya boleh dikatakan 80% keberagaman di Indonesia ini terbentuk dari tradisi kayak istilah takjil tadi Gus ya. Iya, jadi makanan udah diserap menjadi bahasa Indonesia. jadi menjadi takjil. bahasa Indonesia. Betul. Gitu. Jadi istilah takjil gitu. Takjil itu kan aslinya Perbuatannya yang menyegerakan. perbuatan menyegerakan berbuka puasa. Gitu. Jadi bukan makanan. Gitu ya. Jadi budaya. Gitu. Itu semua sunnah dan adab-adabnya. Ya bukan berarti kalau nggak begini nggak sah, tetap bisa buka. Tapi kita kan sebisa mungkin itu tadi. Artinya begitu azan maghrib dia langsung batalin gitu ya, Ya. Gus ya. Yang tadi yang saya tekankan itu kan ketika kita berbuka berarti sudah halal makan, halal minum,
hubungan suami istri semua halal. Udah halal semua Nah, itu. makan dan minum tidak boleh berlebih-lebihan di malam itu, ya. Bahkan kalau mengacu ke sahabat Nabi yang dulu kan, ya buka-buka, nanti ketemu makanan lagi sahur. Karena apa? Supaya malam itu fokus untuk ibadah. Jadi Iya, malam iya. Ramadan itu banyakin Iya. ibadahnya, Iya. banyak makan nongkrong gitu kan. Nah, apalagi ada hadis yang memakruhkan itu Banyak tidur? berbicara ngobrol setelah sholat isya. Oh, Nggak boleh. Nah, sholat isya itu sebenarnya makruh Di ngobrol. kongko di masjid nggak boleh tuh. Iya, itu makanya Biasanya kan begitu tuh Nah, habis tarawih itu. main Biasanya gaple lagi biasanya terapi, gitu ya. kalau- Iya. Catur, main makanya gaple, kalau segala macam. kalau kita contoh dari Nabi kan memang zaman Nabi tarawih itu Ya, kan zaman cuma Nabi 3 nggak ada kali. gaple. Iya, zaman Nabi tarawih kan belum berjamaah tidak tiap hari ya. Iya, iya. Jadi cuman kalau soal isya, ba'da isya itu sunnahnya sebaiknya nggak lama terus tidur. Jangan ngobrol-ngobrol, Ba'da isya. kongko, nongkrong. Nah, itu kurang bagus. Kadang-kadang kan begini Gus, misalnya begitu habis tarawih ini kan biasanya Oh iya, paling enak. Iya. Paling enak. Apalagi Kalau- dia ustadz, apalagi dia ustadz. Ini ustadznya kemana sih katanya begitu. Disalahin lagi tuh rapat ustadz. TKM lagi. Rapat TKM. Jadi kan kita puasa ya. Misalnya kita mau donor darah atau bekam, itu enaknya setelah kita setelah kita buka atau sebelum buka puasa. Iya itu tuh. Itu gitu. Banyak yang nanya kayak gitu. Ini donor darah. Ada 2 hadis, ya kan? Rasulullah bilang aftarul hajimu wal mahjum. Batalah puasanya orang yang membekam dan yang dibekam. Oh begitu. Gitu. Sehingga Jadi ada bekam itu batal. ada ulama yang mengatakan dalam mazhab itu batal. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada hadis lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu wa huwa shaim. Rasulullah itu berhijamah, berbekam tapi dalam keadaan Dan puasa. puasa. Sementara tadi ngelarang, sementara Iya. Rasulullah mempraktekkan. Iya, Artinya apa? Hanya makruh saja. Oh. Kan hadisnya kita bertentangan. Titik temunya adalah berarti Iya. makruh. Jadi endingnya makruh. Makruh. Jadi ada 2 Berarti ini dalil yang bertentangan tadi. Kalau misalnya kita kiaskan Jay, bekam dengan misalnya ada yang sakit diabetes, kan kadang mesti suntik insulin tuh, Gus, pada saat puasa. Gitu. Nah, Nah, beda kalau bekam ataupun apa tadi? Donor. Darah atau Mengeluarkan, pasdu, kan? ya, pasdu itu kan ngeluarin, Ngeluarin darah. bukan masukin. Kalau suntik itu masuk. Oh. Meskipun di dalam kasus suntik ulama juga mazhab Syafi'i tidak membatalkan Enggak puasa. batal puasanya. Kenapa? Suntik itu masuk pembuluh darah bukan ke Ke rongga. lambung. Lambung. Nah, saya nggak tahu kalau insulin. Insulin. Nah, Insulin itu yang- kan masuknya ke pankreas kan. Itu protein. masuknya organ lambung, organ pencernaan atau cuman obat. Insulin itu yang begini. Itu suling. Oh, suling. Itu suling. Iya. Enggak nanti Insulin- kita insulin bambu. Nah itu maksudnya itu juga perlu didun ya. Ya nanti kita itu kan bahas Kita kita cari kan informasi. yang Ya, hal jadi- yang membatalkan. Tenang aja ini Bang Lukman, ini masih panjang ini. Oh, siap, Iya. siap. Itu masih panjang Ya. sampai Lebaran pun kita di sini tetap. Iya kita masih di sini. Mau nginep sini boleh. Nggak ada istilah pulang kampung ya. Nggak ada. Nah, jadi kalau buka puasa itu yang diperhatikan ya. Yang berikutnya kan pasti akan ada taraweh. Maka harus dibuat jangan sampai terlalu kekenyangan sehingga kata orang Jakarta bilang begak. Begah, Ya. begah itu. Nyender. Nyender. Aduh, begitu azan tar dulu dah gitu. Iya. Memang saya pribadi. Ukurannya nggak jadi terawih itu. Nah, Iya itu. saya pribadi nih, ya, saya sebetulnya lebih condong sholat isya dan tarawih itu jangan pas waktu awal waktu. Agak mundur dikit ya. Setengah jam. Ya, Ya. karena orang baru makan, masih penyesuaian badan. Itu kayak di Masjidil Haram begitu ya. Iya. Jadi terawihnya itu agak Malam. lebih malam gitu. Malah kalau di Yaman itu Oh. satu malam penuh tarawih. Jadi misalnya isya di masjid ini selesai Pindah-pindah. pindah Pindah lagi. tarawih lagi. Jadi Keliling dia ya? sampai sahur itu di tarawih. Kelilingnya. Terakhir itu sahur. Itu Ya, mereka tuh emang- satu malam orang Ya yang bener-bener dia nguber keberkahan itu Ah, kalau di sono. dia nyari- Kalau kita kan nguber THR gitu. Sama mall. Iya, jadi apa namanya harus ditekankan juga soal taraweh. Ya, jangan sampai lemah dalam taraweh.
apapun namanya, kalau makan terlalu kenyang pasti malas ibadah. Iya. Karena makan itu sebenarnya cuman mencari energi, energi untuk ibadah. Tapi kalau energinya kebanyakan, lemak karbohidratnya kebanyakan, jadi malas. Nah, itu jadi setan. Akhirnya gini, maka selalu ulama itu dalam kitab tasawuf tuh ada namanya babun fi fadlil ju. Itu pasti ada tuh kitab-kitab tasawuf. Fadilahnya lapar. Keutamaan lapar. Karena lapar itu, apalagi puasa, itu nyetel sama ibadah. Gampang dibawa ibadah. Iya benar. Ya, apalagi kalau bulan Ramadan kan, orang biasanya makan siang di masjid, habis sholat zuhur jamaah, gak makan, baca Quran, itikaf, jadi dapat pahalanya begitu. Berarti ini hampir sama kayak kalau mau diet puasa ya kayak berarti ya. Oh iya. Terus kayaknya kalau saya lihat kayak Lihat tergantung dietnya. Iya benar-benar. Nanti kalau diet ya puasa tapi malamnya dihajar juga sama aja, Bo. Itu sama aja, Bo. Ini kalau pindah jam makan doang. Nah, saya nggak mau ngomong soal diet karena ente diet mulu sebaiknya kayaknya ada nanti- masalah dengan berat badan ini. ntar kita ada tema lagi puasa dan kesehatan. Diet. Puasa dan kesehatan. Kalau saya lihat nih Kiai Jamal, Gus Jamal ini kayaknya lebih banyak makan Kayaknya protein kayaknya daripada karbohidrat. Lauk. Makan launya doang. Oke doang kayaknya. Iya. Oke, terima kasih Kiai Jamal. Kita nambah ilmu lagi nih. Iya, alhamdulillah. Jadi selama ini banyak orang memahami kalau buka puasa itu doa buka puasa itu sebelum nggak taunya nggak. Iya. Justru waktu berbuka itu waktu yang mustajab. Mustajab untuk doa. Untuk berdoa apa aja? Doa apa aja ya? Yang Jangan dikejar-kejar lupa juga. pinjol ya. Debt kolektor, Begitu kendaraan buka motor. ya Allah lunasi hutang. Masih jomblo itu Lulus, penting lulus, tuh. ya Allah. Iya, gitu. Oke, terima kasih Kiai Terima kasih, Jamal. sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, nambah ilmu buat kita. Amin. Bulan Ramadan kita mendapatkan ilmu, mendapatkan berkah, juga mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan Amin. kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.